Banyak banget yang komen ya, mobil ini mirip banget sama Veloz, mirip Veloz. Bukan guys, ini adalah Subaru Forester generasi 6. Banyak banget ya yang komen di YouTube gue, di medsos, di IG maupun TikTok juga. Bahkan ada yang suka komen mobil ini mirip banget sama Veloz. Tampak belakang ya, lampunya doang. Tapi tampak depan sih nggak ada mirip-miripnya. Belum lagi ada yang komen adalah gara-gara tanjakan Cikarim gue kesini nonton konten ini. Nah, gue bakal review, ini adalah first impression gue ya. Tapi next gue bakal bawa mobil ini mungkin camping tipis-tipis ke daerah mana ya? Ke Sentul atau ke Bogor gitu loh. Jadi ini sebenarnya adalah Subaru Forester generasi ke-6. Dan yang hadir di Indonesia ini adalah bermesin 2500 cc, AWD simetris khas Subaru dengan iSet yang terbaru. Tampilan tampak depan seperti ini ya, tampilannya tuh cenderung clean, elegan seperti ini. Tentunya sudah dilengkapi dengan kamera 360, perlampuan sudah LED dan sudah dilengkapi dengan cornering lamp. Pokoknya nanti lampu-lampu projector itu bakal ngikutin, kalau misalkan kalian belok di tempat yang gelap dia bakal otomatis ikut belok. Jadi bakalan lebih aman. Dan tentunya dia dilengkapi dengan wash lamp. Jadi itu kenapa sih ada, biasanya mobil yang ada wash lamp kayak gitu biasanya dipakai untuk mobil-mobil yang sering atau suka dipakai road trip. Jadi nggak sabar ya bawa mobil ini untuk road trip. Ya, ngomongin dapur pacu ya, bermesin 2500 cc, boxer engine ya, dengan tenaga 185, torsinya sekitar 247 Nm di RPM 3700 ya. Dan dipadukan dengan transmisi CVT Lineartronic 8 percepatan dengan pedal shift ya kan, pedal shift. Terus dia ini all wheel drive yang sudah jadi DNA khas Subaru. Sudah dapat peredam mesin juga di sebelah sini. Air intake-nya juga cukup tinggi teman-teman. Tuh. Yang penting ya, mobil ini sudah siap untuk dipakai untuk road trip tipis-tipis. Ya, ngomongin wheelbase nih, panjangnya sekitar 4655 dengan wheelbase 2,6 ya kurang lebihnya ya. Nah, profil ban yang dipakai itu 225, 55, ring 18, tentunya cakram depan belakang ya. Matching silver sama hitam dan ini SUV beneran ya. Kenapa? Ground clearance cukup tinggi sekitar 220 dan di sini dari arc wheel sampai set skirt itu juga berbahan dop. Jadi kalau kena tuh kotoran-kotoran gitu nggak langsung kena ke bodi, jadi kelihatan lebih oke ya. Dan dilengkapi dengan kamera-kamera juga di sini dibikin two tone. Ini doang sih bukan two tone ya. Ini doang hitam. Kalau teman perhatiin ya, tentunya di sini dilengkapi dengan roof rail ya. Jadi mobil ini sudah siap tampil kalau misalnya teman pengen camping atau mudik dengan aman dan nyaman. Tangki BBM letaknya sebelah kanan, bisa muat sekitar 63 liter dan kalau gue baca-baca ya itu harus pakai oktan minimum 95 teman-teman. Nah, di sini yang suka jadi perdebatan ya. Lampunya sekilas ya mirip dengan Veloz. Sebenarnya kan di dunia ini tuh nggak ada sesuatu yang baru. Kalau bahasa keren ya, there's nothing new under the sun. Jadi semua pasti akan mirip-mirip. Tuh antena sudah sakfin, spoiler ada Heckman stop lamp, defogger juga. Terus di sini nyambung ya warna hitam. Kalau Veloz kan sampai sini ya guys. Ada emblem Subaru, emblem di sini ya. Forester Subaru juga dan posisi terkunci gue mau praktekin. Jadi kalau posisi terkunci gini teman-teman, dia cukup responsif kalau kalian mendekat. Cukup kalau kalian lagi bawa barang, cukup ayunkan kaki gini aja. Nanti dia akan ngebuka. Nah ini jadi sangat responsif banget. Jadi memudahkan buat teman-teman kalau misalkan naruh barang di sini. Dan di sini tentunya mobilnya memang 2 baris aja teman-teman ya. 2 baris. Kalau saya ngobrol-ngobrol nih, kenapa dibikin 2 baris? Karena kebanyakan kalau mobil 2 baris itu lebih safety dibandingin mobil yang 3 baris. Gue ngobrol juga ya sama beberapa teman-teman kenapa Subaru ini kok banyakan ngeluarinnya 2 baris. Karena kalau 2 baris itu ibaratnya lebih bisa terjamin untuk dari sisi safety-nya. Katanya seperti itu. Benar gak? Ke bagian interior, tampilannya menurut gue lebih ke ergonomis, simple. Dan ini serba hitam semua, dilengkapi dengan sunroof yang cukup gede nih. Sunroof doang ya, cukup gede. Terus ada beberapa kayak tempat kacamata ya kan. Spion dalam sudah day and night. Terus di sini, nih sun visor-nya ada kaca dan lampu kiri dan kanan. Terus di sebelah sini ya, itu memang berpadu ya teman-teman. Nggak semuanya tuh full digital teman-teman. Bahkan kalau misalkan ada yang bilang komen adalah head unit ini kenapa bentuknya vertikal. Gue pribadi ya, pengalaman gue pada saat road trip dari Jakarta ke Bali, ini jauh lebih enak buat dilihat. Dan tentunya AC-nya sudah dual zone. Baris keduanya tuh bisa dilipat separuh-separuh seperti ini. Tuh, cukup rata ya. Dan dengan wheelbase 2,6 menurut gue cukup lapang banget. Tuh jarak kaki cukup lapang. Terus di sini ada headrestnya ada 3, tentunya sudah ada cantolan baby car seat dan ini bisa difungsikan sebagai armrest yang ada tempat cup holder. Perlampuan sudah LED semua. Di sini blower AC ada 2 juga, ada port USB dan Type C dan berkat
Sunroof yang cukup gede ngebikin gimana ya, enak aja gitu, berasa lebih lega aja. Airbag juga tentunya sampai pilar-pilar di sini. Dan di sini ada hook juga. Jarak kepala juga cukup oke, dan buat sandaran menurut gue itu nggak terlalu tegak banget. Cukup nyaman. Tuh, sangat ergonomis. Baik bisa buat naruh tangan kiri maupun tangan kanan. Gak pakai lama, mendingan kita langsung test drive deh, cobain mobil ini. Di dalam, kabin kini 12,5% lebih senyap, dilengkapi layar 11,6 inch dan jok ergonomis anti pegal yang dirancang khusus untuk kenyamanan perjalanan jauh Anda. Dari segi safety, naik kelas dengan Subaru Aiza terbaru. Forester adalah definisi berkendara dengan penuh percaya diri. Teman-teman, sorry tadi kalau keganggu ya. Jadi intinya gue mau ngasih tahu. Jadi pada saat mobil ini tadi dipakai buat zigzag, itu ibaratnya tuh bannya kayak nempel banget. Nah, pada saat ngelewatin jalan rusak yang kayak gini, tadi tuh teman-teman bisa lihat sendiri tuh ya. Jadi ini tuh stabil banget. Even gue pakai tangan satu tuh stabil. Dan yang tadi gue sempat mention ya, karena Subaru ini bekerja sama dengan perusahaan medis di Jepang sana, yang ibaratnya ngatur kursinya tuh nempel di sasis ya. Jadi dia itu lebih stabil, nggak gampang pusing, gampang gitu, nyaman banget. Dan ini kayaknya nanti gue penasaran, gue pengen buktiin nanti pada saat gue camping ke daerah Bogor yang bakal ngelewatin jalan-jalan yang rusak yang hanya bisa dilalui jalan ABD kayaknya ya, kalau gue ngeliat lokasinya ya tadi. Lokasinya belum bisa gue spill dulu, tapi nanti mudah-mudahan video ini tayang sebelum video yang camping gue itu hadir. Kurang lebihnya mobil ini suspensinya nyaman. Dia menurut gue sih nggak keras, tapi juga nggak terlalu empuk-empuk banget kayak Steve gitu loh. Nyaman itu. Bantingannya juga cukup dewasa banget. Angka 8 guys. Ini seru. Mobilnya tuh tetap stabil, ibaratnya kayak nih bannya itu rodanya tuh kayak nempel di aspal gitu loh. Kayak nempel di aspal gitu tuh. Oke. Yes. Balik. Seru banget guys. Kabinnya itu cukup kedap dan visibilitasnya menurut gue sih cukup oke ya. Kenapa? Dia pilarnya tuh nggak terlalu gini loh, dia agak tegak dan kaca spionnya tuh dibikin agak mundur. Di sini kayak ada kaca kecil gitu loh, itu ngebantu visibilitas. Cukup commanding lah di sini. Buat duduk juga cukup nyaman. Ini kalau kalian merasa ketinggian, kalian bisa atur secara elektrik dari sini nih. Ini kalau lagi coba pakai fitur yang adaptive cruise controlnya, kalian juga bisa atur ya. Jadi tinggal pencet gini aja, terus pencet set, dia nanti akan ke set. Dan di bawah dia ada keep eyes on road ya kan. Jadi ada warningnya teman-teman. Kalau misalkan mata kita jelalatan ngeliat yang lain, dia nanti ada warningnya. Jadi mobil ini tuh ngejagain kita banget. Termasuk kalau misalkan ada teman-teman yang amit-amit ya, kalau misalkan kena serangan jantung terus pingsan gitu kan, dia ngebaca nih kalau nggak megang handle tangan nggak megang handle itu, nanti dia otomatis akan pelan minggir sendiri, hazardnya nyala dan gasnya akan turunin pelan-pelan seperti itu. Udah lewatin speed trap kayak gini, cukup karakter suspensi menurut gue cukup empuk. Nggak empuk-empuk banget, sorry ya, nggak terlalu empuk tapi nggak keras. Nih ya, lewatin kayak gini. Oh nggak berasa. Nih ya, tes speaker sekalian, kekedapan kabin dulu. Ini kan kedengarannya kan suara motor-motor. Yang gue suka dia ada tombol mute. Menurut gue kabinnya cukup kedap dan speaker Harman Kardonnya juara banget sih. Cukup oke ya. Karena gini ya teman-teman, kalau memang lagi cari mobil, menurut gue adalah yang paling utama tuh kekedapan kabin, terus juga duduknya tuh nyaman apa enggak, speakernya oke apa enggak. Itu yang bikin kalian tuh nanti bakal betah sama mobil ini apa enggak kayak gitu loh. Asik. Dan ini dilengkapi dengan fitur lagi gue aktifin tuh yang auto hold. Jadi kalau auto hold nyala, ini cukup rem aja. Terus kita bakal ke kanan karena gue lagi mau tes kecepatan, tes speed. Lagi-lagi ya, kalau ini lebih ke nggak fokus ke cepat-cepat. Kalau mungkin kalau cepat-cepat bisa kalian lari ke WRX atau
tipe-tipe lainnya. Ini lebih ke SUV segala medan yang canggih gitu loh ya kan. SUV segala medan yang tuh. Kalau kalian pengen berkendara lebih, ini ada SE Drive-nya. Kalian bisa pakai S tuh yang lebih sporty. Wow, langsung mesinnya tuh meraung-raung. Ini yang kalian nggak bisa rasain kalau kalian pakai mobil EV, guys. Wah, di sini banyak bocil-bocil ya. Kalau kalian pencet yang I, logo I di setir sini itu lebih irit, ibaratnya kayak gitu. Wow. Ini pas belokan. Nah, pas belokan teman-teman ya. Berkat boxer engine ya, jadi dia sangat stabil. Tapi karena di sini banyak motor, gue nggak berani kenceng-kenceng guys. Oh ya, torsi maksimal tuh di RPM 3700, jadi cukup rendah. Jadi biasanya kalau mobil kayak ini biasanya di mobil-mobil yang khusus kayak yang sering dipakai untuk road trip kayak gitu kurang lebihnya. Jadi dengan adanya fitur adaptive cruise control ini, pada saat teman-teman pencet cruise controlnya, lalu pencet setting, nih, dia akan langsung aktif teman-teman. Meskipun kalian atur kecepatannya di 65, kalau misalkan mobil depan pelan, dia akan pelan. Dia otomatis akan pelan sendiri teman-teman. Tuh, depan pelan nih, kaki gue angkat ya. Dia pelan, 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 pelan. Itu ngebantu banget buat teman-teman yang suka road trip. Setidaknya kaki kanan maupun kaki kiri kalian bisa istirahat sebentar. Jadi kesimpulannya buat teman-teman yang lagi cari SUV AWD sejati, fiturnya canggih, buat duduk nyaman, suspensinya cukup oke, ini cukup oke banget. Jadi mobil ini dijual sekitar 735 jutaan, patut banget dipertimbangkan. Mobil ini cocok buat teman-teman yang pengen cari mobil yang buat kayak camping, road trip, ini cocok banget. Dan gue nanti bakal coba buktiin dipakai buat camping yang ke jalan-jalan agak rusak, kira-kira nyaman apa enggak ya? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan follow Instagram gue juga @teguh.co.